keadilan, saya rasa nanti KR akan membongkar seterang-terangnya di pengadilan. Kenapa? Onat dan Baby akan menjadi saksi di pengadilan. Nah, kalau sampai ini dibongkar kan nanti semua jadi malu semua nih. Menurut saya, kalau Onat bisa direhab, kenapa KR tidak bisa direhab? Langkah yang akan Abang ambil nunggu yang kemarin hasilnya atau akan ada lagi? Kami akan kirim surat 2 kali lagi ya, sekali lagi kami akan kirim surat agar bisa dilakukan asesmen, dan asesmen ini sama. Kalau penyidik bisa mengatakan bahwa Onat penyalahguna, kenapa pada KR tidak bisa dikatakan bahwa dia penyalahguna juga? Sementara hasil urinnya dia positif. Ya kan, jadi kalau dibilang ada barang, ada BB-nya juga, Onat juga ada BB-nya kok, ganja. Nah, jadi perlakukanlah orang di mata hukum sama di mata hukum. Keadaannya gimana sekarang, Pak? Apa? Keadaannya gimana sekarang? Keadaannya justru kemarin saya dapat kabar bahwa katanya KR ruang geraknya sepertinya mulai dibatasi nih. Nah, saya berharap equality before the law, semua orang sama di mata hukum dan perlakuannya juga sama pada KR. Kalau Onat bisa direhab, KR papanya tidak bisa direhab. Kalau Baby bisa dipulangkan, kenapa yang lain tidak bisa? Ada komunikasi dengan pihak Onat dan keluarga atau kuasa hukum? Setelah kemarin muncul, Bang? Enggak. Setelah kemarin muncul? Enggak, saya tidak ada komunikasi dengan Onat. Cuman memang ada orang tiba-tiba nge-DM saya, Bang, dia bilang coba abang kontrol dulu tempat si Onat rehab. Benar nggak jadi rehab dia tanya. Tapi saya tidak terlalu pusing ke situlah ya. Saya pikir gini, saya konsentrasi aja terhadap pembelaan hukum terhadap klien saya. Iya, tadi yang pertama gini, saya mau minta asesmen juga terkait dengan KR. Kami minta juga agar dia diasesmen karena dia juga positif. Artinya hak yang sama juga harus diberikan kepada KR. Nah, kalau Onat bisa direhab, kenapa KR tidak bisa? Ya. Tentang Onat rehab 3 bulan doang, Bang? Nah, kalau saya gini ya, saya setiap kali ditanya oleh siapapun di media pun, saya selalu mengatakan ketika ada orang bermasalah dengan hukum terkait dengan penyalahgunaan narkotika, saya selalu mengatakan orang ini harus direhab. Tapi saya melihat kalau seandainya asesmen, saya belum tahu ya asesmen itu nilainya berapa lama dia harus direhab. Tapi mengingat kalau seandainya ada 4 ekstasi yang dipesan oleh Onat kepada KR, dan kalau seandainya ternyata di situ Baby tidak menggunakan, artinya 4 butir ini kan ya bisa jadi dipakai oleh si Onat. Nah, kalau seandainya 4 butir dipakai sama si Onat, berarti dia pecandu berat dong. Nah, kalau seandainya 4 bulan direhab, saya kok 3 bulan. Nah, apalagi kalau 3 bulan dia direhab, saya kok tidak yakin ya apakah ini bisa menyembuhkan dan kemudian Onat bisa kembali ke masyarakat menjalankan fungsi sosial dia. Kalau seandainya dia sebagai pecandu berat dengan rehab 3 bulan, saya kok nggak begitu yakin ya. Tapi ya saya nggak tahu lah, mungkin ibaratnya punya pertimbangan lain penyidik atau asesmennya, saya nggak ngerti ya. Keadilan, saya rasa nanti KR akan membongkar seterang-terangnya di pengadilan. Kenapa? Onat dan Baby akan menjadi saksi di pengadilan. Nah, kalau sampai ini dibongkar kan nanti semua jadi malu semua nih. Menurut saya, kalau Onat bisa direhab, kenapa KR tidak bisa direhab? Langkah yang akan Abang ambil nunggu yang kemarin hasilnya atau akan ada lagi? Kami akan kirim surat 2 kali lagi ya, sekali lagi kami akan kirim surat agar bisa dilakukan asesmen, dan asesmen ini sama. Kalau penyidik bisa mengatakan bahwa Onat penyalahguna, kenapa pada KR tidak bisa
dikatakan bahwa dia penyalahguna juga. Sementara hasil urinnya dia positif. Ya kan, jadi kalau dibilang ada barang ada BB-nya juga, Onat juga ada BB-nya kok, ganja. Nah, jadi perlakukanlah orang di mata hukum sama di mata hukum. Keadaannya gimana sekarang Pak? Apa? Keadaannya gimana sekarang? Keadaannya justru kemarin saya dapat kabar bahwa katanya KR ruang geraknya sepertinya mulai dibatasi nih. Nah, saya berharap equality before the law, semua orang sama di mata hukum dan perlakuannya juga sama pada KR. Kalau Onat bisa direhab, KR tidak bisa direhab. Kalau B bisa dipulangkan, kenapa yang lain tidak bisa? Ada komunikasi dengan pihak Onat dan keluarga atau kuasa hukum? Setelah Enggak. muncul, Bang. Enggak? Setelah kemarin muncul, Enggak, saya tidak ada komunikasi dengan Onat. Cuman memang ada orang tiba-tiba nge-DM saya, Bang, dia bilang coba abang kontrol dulu tempat si Onat rehab. Benar nggak jadi rehab dia tanya. Tapi saya tidak terlalu pusing ke situ lah ya. Saya pikir gini, saya konsentrasi aja terhadap pembelaan hukum terhadap klien saya. Iya, tadi yang pertama gini, saya mau minta asesmen juga terkait dengan KR. Kami minta juga agar dia diasesmen karena dia juga positif. Artinya hak yang sama juga harus diberikan kepada KR. Nah, kalau Onat bisa direhab, kenapa KR tidak bisa? Ya. tentang Onat rehab 3 bulan doang, Bang. Nah, kalau saya gini ya, saya setiap kali ditanya oleh siapapun di media pun, saya selalu mengatakan ketika ada orang bermasalah dengan hukum terkait dengan penyalahgunaan narkotika, saya selalu mengatakan orang ini harus direhab. Tapi saya melihat kalau seandainya asesmen, saya belum tahu ya asesmen itu nilainya berapa lama dia harus direhab. Tapi mengingat kalau seandainya ada 4 ekstasi yang dipesan oleh Onat kepada KR, dan kalau seandainya ternyata di situ baby tidak menggunakan, artinya 4 butir ini kan ya bisa jadi dipakai oleh si Onat. Nah, kalau seandainya 4 butir dipakai sama si Onat, berarti dia pecandu berat dong. Nah, kalau seandainya 4 bulan direhab, saya kok 3 bulan. Nah, apalagi kalau 3 bulan dia direhab, saya kok tidak yakin ya apakah ini bisa menyembuhkan dan kemudian Onat bisa kembali ke masyarakat menjalankan fungsi sosial dia. Kalau seandainya dia sebagai pecandu berat dengan rehab 3 bulan, saya kok nggak begitu yakin ya. Tapi ya saya nggak tahu lah, mungkin ibaratnya punya pertimbangan lain penyidik atau asesmennya, saya nggak ngerti ya.